Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Edi Susanto. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul How to Deal with Cybersecurity During Coronavirus Pandemic. Kenapa saya mengambil judul presentasi tersebut? Karena ini sesuai dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi di negara Indonesia dengan adanya wabah pandemik virus corona ini, maka tentu ada hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan keamanan cyber. Di dalam penjelasan saya, kali ini saya akan mencoba untuk mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan cyber, apa yang harus diantisipasi, tipe serangan apa saja, dan bagaimana best practice atau cara untuk menangani keamanan cyber baik di lingkungan kecil, keluarga, rumah, ataupun untuk lingkungan perusahaan. Di bagian ini saya akan sedikit mengulas mengenai perkembangan terkini yang terkait dengan situasi wabah pandemi COVID-19. Data yang saya tampilkan ini adalah data yang bisa dikatakan valid karena saya ambil dari situs Johns Hopkins University. Secara garis besar, sampai hari ini, di bulan Mei akhir, sudah terkonfirmasi sekitar 5 juta orang yang terkena wabah virus COVID-19. Kemudian, secara garis besar pula, yang telah sembuh sekitar 2 juta sekian orang, dan yang meninggal itu sekitar 345.000 orang di seluruh dunia. Berkaitan dengan wabah virus pandemik di seluruh dunia ini, maka ada beberapa hal yang dihadapi oleh pelaku bisnis di seluruh dunia. Yang pertama, adanya ancaman keuntungan yang mereka dapatkan ini mungkin akan turun drastis atau bahkan merugi. Yang kedua, mereka akan dihadapkan pada kondisi di mana mereka harus melakukan penghematan yang besar-besaran. Yang ketiga, mereka menghadapi potensi bahwa bisnis yang mereka mempunyai atau miliki itu bisa jadi mungkin akan mengalami kebangkrutan. Dan yang terakhir adalah mereka mengalami suatu ancaman yang berupa ketidakpastian, di mana di dalam situasi yang tidak pasti seperti ini sangat sulit untuk diprediksi. Dan ketika kita tidak bisa melakukan prediksi apapun terhadap usaha yang sedang kita geluti, maka ujung-ujungnya kembali lagi ke masalah apakah usaha tersebut bisa bertahan ataukah harus berakhir ataukah harus bertransformasi dalam bentuk lain supaya bisa bertahan di masa wabah virus corona COVID-19. Jadi, di dalam hubungannya dengan informasi teknologi, maka pelaku dunia usaha ini perlu untuk tetap mempertahankan kondisi dari infrastruktur, kemudian informasi teknologi yang mereka miliki agar tetap aman. Karena dengan sedemikian banyaknya potensi serangan cyber yang dilancarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,
ini akan semakin memperparah keadaan, sehingga potensi-potensi sebuah usaha itu mengalami kebangkrutan ataupun merugi itu menjadi semakin besar. Jadi ada beberapa tantangan yang muncul di masa wabah pandemi COVID-19 ini, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keamanan cyber. Yang pertama adalah semakin sulitnya pelaku dunia usaha untuk tetap menjaga stabilitas dan keamanan dari perangkat infrastruktur dan juga informasi teknologi yang mereka miliki. Yang kedua, pada kondisi yang sekarang ini, itu potensi terjadinya serangan cyber itu meningkat cukup tajam. Yang ketiga, adanya keadaan di mana para penyerang atau para hacker ini kemudian mentargetkan orang-orang ataupun netizen yang diakibatkan karena mereka harus melakukan social distancing, mengalami kecenderungan dan ketergantungan lebih banyak ke perangkat-perangkat digital dan juga mengalami ketergantungan terhadap dunia maya. Ini menimbulkan peluang dari para penyerang ini untuk memiliki target yang lebih banyak lagi. Yang keempat, strategi untuk tetap menjaga dan memelihara keamanan cyber itu menjadi sangat penting. Dikarenakan dengan melakukan sanitasi terhadap perangkat-perangkat keamanan cyber, keamanan informasi teknologi, maka ini bisa menghindarkan dari potensi kerugian yang jauh lebih besar. Jika kita mengacu pada survei yang dilakukan oleh cyber group dari Barracuda Networks, maka tingkat serangan cyber di masa wabah ini meningkat 667%. Jadi memang peningkatannya sangat drastis, sangat jauh sekali. Ini adalah beberapa tipe serangan cyber yang muncul di masa wabah pandemi ini. Di antaranya yang saya tulis sebagai contoh adalah serangan terhadap Google US, menjadi serangan target dari phishing. Kemudian ada juga ransomware. Kemudian ada scam. Scam ini paling banyak ya. Jadi kita sering terima email yang seolah-olah berasal dari lembaga-lembaga yang legitimate atau lembaga yang resmi, namun di dalam email tersebut ada link ataupun ada attachment yang berbahaya. Kemudian ada juga sebuah fenomena di mana penambahan domain name yang berkaitan dengan coronavirus ini meningkat tajam. Ya, ini sebetulnya saling berkaitan dengan teknik serangan cyber lainnya, yaitu phishing dan juga scam tadi. Ini hanya beberapa contoh saja, karena sebetulnya hampir di setiap hari di masa wabah virus pandemik ini terjadi serangan-serangan cyber. Ada beberapa situs yang mereka kemudian melakukan listing. Jadi per hari ini serangan yang muncul adalah apa, hari kemarin apa, dan lain sebagainya. Mungkin di lain waktu saya akan tunjukkan alamat websitenya, jadi nanti bisa di list atau bisa dilihat sendiri seberapa banyak sih
sebetulnya serangan-serangan yang muncul di tiap harinya. Apa yang kita bisa lakukan di masa wabah COVID-19 ini yang terkait dengan keamanan cyber? Dari saya ada beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan tindakan ekstra hati-hati dan melakukan tindakan untuk kembali melakukan cek ulang terhadap entry point koneksi masuk ke dalam local area network kita. Jadi kalau kita di rumah, mungkin kita bisa lakukan pengecekan kredensial terhadap router dan juga pengecekan terhadap konfigurasi yang ada di dalam router. Ini untuk memastikan bahwasanya tidak dalam keadaan yang sudah terkompromis atau sudah tersusupi oleh orang lain yang mencoba untuk akses ke dalam local area network kita melalui router tersebut. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah misalnya memastikan bahwasanya operating system, kemudian perangkat-perangkat digital yang kita miliki, dan kemudian perangkat teknologi informasi yang ada di dalam kantor ataupun di dalam rumah itu memang sudah diberikan patch atau updates dari sumber-sumber yang memang terpercaya ataupun dari sumber-sumber yang memang resmi. Jadi misalnya kita memiliki operating system Windows, sebaiknya dilakukan update patch supaya jika ada kelemahan atau vulnerability yang ada di dalam operating system tersebut yang mungkin saja bisa dieksploitasi di masa wabah ini, itu bisa dapat diblok ataupun ditahan sebelum nanti terjadi hal-hal yang justru akan menembus keamanan dari operating system tersebut. Untuk kondisi yang ada di kantor misalnya, maka hal ini bisa dilakukan dengan memastikan semua perangkat network, kemudian perangkat server, perangkat firewall, dan lain sebagainya. Ini juga sudah mendapatkan firmware terbaru dan update terbaru yang resmi dari vendornya masing-masing. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan peningkatan standar operating procedure di tempat kita masing-masing yang terkait dengan keamanan teknologi informasi. Jadi kita bisa lakukan cek ulang apakah SOP tersebut masih bisa diandalkan ataupun masih bisa kita pakai di masa wabah ini ataukah tidak. Jika tidak, maka sebaiknya perlu dilakukan penggantian atau modifikasi dari SOP yang ada di kantor kita. Yang keempat, kita perlu memastikan bahwasanya kredensial yang kita kasih ke vendor pihak ketiga, kemudian segala informasi yang diberikan kepada pihak ketiga itu tetap dalam kondisi yang aman dan juga tidak membahayakan kondisi jaringan ataupun network yang ada di kantor. Selanjutnya, yang kita bisa lakukan adalah dengan mulai berpikir penggunaan perangkat-perangkat secara virtual. Jadi kalau selama ini kita masih menggunakan server on-premise, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai beralih ke cloud dan melakukan virtualisasi. Dengan demikian, jika terjadi suatu disaster
ini bisa dengan mudah dikembalikan lagi seperti kondisi yang sebelumnya. Yang terakhir, yang keenam adalah meningkatkan kesadaran kita masing-masing terhadap penggunaan social engineering. Di sini yang kita tekankan adalah kembali lagi melakukan verifikasi ulang terhadap informasi-informasi yang masuk pada kita. Jangan sampai kita itu menjadi korban dari penggunaan social engineering, karena memang dalam kondisi yang sekarang ini, seperti tadi saya sebutkan di sebelumnya, potensi serangan cyber itu di masa yang sekarang meningkat tinggi, bahkan menurut survei itu 667% peningkatannya di masa wabah virus pandemik ini. Nah, demikian dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini di presentasi yang berjudul bagaimana untuk menghandle keamanan cyber di masa COVID-19 ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.